Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tugas algoritma dan pemrograman A. Yang dimana tugas tersebut yaitu membuat algoritma sederhana dari 3 modul yang masing-masing modul tersebut mewakili 3 bidang ilmu ke teknik sipilan. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Afiliar Jubilia dengan akhiran NIM 039. Saya Ariza Humaira dengan NIM akhiran 030. Saya Diksitya Tahiran Takarana dengan akhiran NIM 104. Saya Dwi Reski Frianti dengan akhiran NIM 033. Saya Mukaraman Asisa dengan akhiran NIM 072. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai algoritma sederhana untuk menentukan lentur maksimum. Jadi pertama-tama ketika kita sudah buka programnya, aplikasinya, kita ketik def lentur maksimum dalam kurung L untuk panjang batang, W untuk beban persatuan panjang, E untuk modulus lentur, B untuk lebar penampang, dan H untuk tinggi penampang. Tahap pertama yaitu kita menghitung momen lentur maksimum di titik tengah. Kita masukkan rumusnya, yaitu W dikali L pangkat 2 per 8. Selanjutnya, untuk menghitung momen inersia, kita masukkan rumusnya, yaitu I sama dengan 1/12 dikali B dikali H pangkat 3. Selanjutnya yaitu menghitung lentur maksimum. Kita masukkan rumusnya M max dikali L per 2 kali E kali I. Setelah itu kita ketik return delta underscore max. Selanjutnya kita ketik input panjang batang dalam kurung L, beban persatuan panjang dalam kurung W, modulus lentur dalam kurung E, lebar penampang dalam kurung B, dan tinggi penampang dalam kurung H. Terus kita masukkan perintah float input, lalu masukkan di sini untuk L itu masukkan panjang batang dalam satuan meter, W float input masukkan beban persatuan panjang dengan satuan di sini Newton per meter. Selanjutnya untuk E atau modulus lentur, kita masukkan float input masukkan modulus lentur dengan satuan Pascal. B untuk lebar penampang, kita masukkan float input masukkan lebar penampang dalam satuan meter. Untuk H atau tinggi penampang, kita masukkan perintah float input lalu masukkan tinggi penampang dalam kurung meter. Setelah itu kita tulis lagi memanggil fungsi untuk menghitung lentur maksimum. Hasil sama dengan lentur maksimum dalam kurung L, W, E, B, dan H. Nah, ini adalah parameter untuk menentukan lentur maksimum tadi. Selanjutnya kita ketik menampilkan hasil. Kita ketik print dalam kurung lentur maksimum hasil dalam satuan meter untuk menentukan hasil dari lentur maksimum tersebut. Untuk mendapatkan hasilnya, untuk masukkan data dari L sampai dengan H tadi, kita klik run. Setelah kita klik run, di bagian terminal akan muncul perintah untuk masukkan panjang batang. Kita masukkan 2 meter. Kita mengikut dari data-datanya, kita ikuti dari modul yang sudah dibagikan. Untuk panjang batang atau L itu 2 meter. Setelah itu kita enter. Masukkan beban persatuan panjang itu sebesar 1000 Newton per meter. Terus kita enter lagi. Masukkan modulus lentur dalam kurung Pascal, di sini ditentukan yaitu 200 kali 10 pangkat 9. Terus kita enter. Masukkan lebar penampang dalam satuan meter, di soalnya ditentukan yaitu 0,1. Kita enter. Masukkan tinggi penampang dalam satuan meter itu 0,2. Setelah itu kita enter. Didapatkan hasilnya lentur maksimum sebesar 3,74999905 meter. Jadi untuk
algoritma sederhana dalam menentukan lentur maksimum dengan L sebesar 2 meter, beban sebesar 1000 Newton per meter, dan lebar penampang sebesar sepanjang 0,1, tinggi penampang sepanjang 0,2, dan modulus elastisitas atau E sebesar 200 kali 10 pangkat 9 Pascal, itu menghasilkan lentur maksimum sebesar 3,7499 meter. Sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk menampilkan grafik dari lentur maksimum tersebut. Baik, selanjutnya yaitu menampilkan grafik lentur maksimum menggunakan algoritma sederhana. Yang pertama, kita import numpy as np, kemudian import lagi matplotlib.pplot as plt. Setelah itu, kita mengetik def lentur maksimal dengan parameternya itu L, M, E, B, dan H. Untuk L sendiri itu dia adalah panjang batang, untuk W itu beban, E itu sebagai modulus elastisitas, B sebagai lebar penampang, dan H itu tinggi penampang. Kemudian selanjutnya kita menghitung momen lentur maksimum di titik tengah menggunakan rumus W dikali L pangkat 2/8. Setelah itu menghitung momen inersia dengan rumus 1/12 kali B kali H pangkat 3. Setelah itu kita menghitung lentur maksimumnya dengan menggunakan rumus M_max dikali L per 2 dikali E kali I. Setelah dituliskan rumusnya, kemudian kita mengetik return delta_max. Langkah selanjutnya yaitu menginput panjang batang, beban persatuan panjang, modulus lentur, lebar penampang, dan tinggi penampang. Untuk menghitung itu, kita memasukkan nilai-nilai yang telah dihitung sebelumnya tadi dengan mengetik plot input, kemudian masukkan panjang batang. Panjang batang yang di dalam kurung ini dia dinamakan deskripsi. Untuk selanjutnya dimasukkan nilai beban persatuan panjang dengan format seperti yang sebelumnya, yaitu float input, kemudian masukkan beban persatuan panjang dengan satuan Newton per meter, lalu menginput nilai modulus lentur dengan satuan Pascal. Selanjutnya masukkan lebar penampang dengan satuan meter dan memasukkan tinggi penampang dengan satuan meter. Langkah selanjutnya yaitu memanggil fungsi untuk menghitung lentur maksimum dengan menuliskan lentur underscore maksimum dengan parameter L, W, E, B, dan H yang sudah dihitung sebelumnya. Selanjutnya yaitu menampilkan hasil dengan mengetik print lentur maksimum hasil, kemudian satuan yang digunakan adalah meter. Selanjutnya untuk menggambar lentur panjang batang dituliskan rumus X sama dengan NP linspace theta dalam kurung theta L 100. Untuk Y-nya itu min dalam kurung W dikali X kali L min X pangkat 2 dibagi dengan 2 dikali E kali 1/12 kali B kali H pangkat 3. Setelah itu kita mengetikkan plt.plot dalam kurung X, Y tabel sama dengan lentur sepanjang batang. Selanjutnya plt.x label posisi sepanjang batang dalam kurung satuan meter, kemudian plt.y label dalam kurung lentur meter, lalu plt.title dalam kurung distribusi lentur sepanjang batang, lalu plt.legend buka kurung kemudian tutup kurung, lalu plt.grid dalam kurung true, lalu
plt.show, buka kurung tutup kurung. Kemudian setelah itu dituliskan, kita menekan tombol run. Setelah itu kita memasukkan data-data yang telah tertera pada modul yang telah diberikan sebelumnya, yaitu untuk panjang batang itu dia sepanjang 2 meter. Kemudian beban persatuan panjang itu 1000 Newton per meter. Lalu untuk modulus lenturnya itu dia 200 dikali 10 pangkat 9 Pascal. Untuk lebar penampang dia 0,1 meter. Dan tinggi penampang itu 0,2 meter. Maka setelah itu akan muncul nilai dari lentur maksimalnya, yaitu 3,7499 pangkat 0,5 meter. Setelah itu ketika diklik enter akan muncul grafik dari grafik lentur maksimum. Maka setelah semua dilakukan, grafik ini adalah hasil dari perhitungan menggunakan algoritma sederhana. Untuk penjelasan modul selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Jadi selanjutnya yaitu modul 2, desain saluran drainase perkotaan. Berikut algoritma sederhananya. Pertama-tama kita ketik import map, lalu def, hitung underscore dimensi underscore saluran dengan parameter Q, N, dan SO. Q itu yaitu debitnya, N adalah saluran koefisien mendingnya, dan SO itu kemiringan dasar saluran. Lalu berikut itu menghitung luas penampang saluran atau A menggunakan persamaan mending dengan rumus A sama dengan dalam kurung Q per dalam kurung N dikali dalam kurung SO di pangkat 0,5 plus kurung lalu pangkat 3/5. Setelah itu menghitung kedalaman aliran atau H sama dengan A per dalam kurung 2 akar kuadrat dari luas penampang. Lalu setelah itu return dari hasil yang didapat tadi A dan H, lalu def main dan di input data dari pengguna. Q yaitu debitnya, N adalah koefisien mending, dan SO yaitu kemiringan saluran. Setelah itu kita menghitung dimensi saluran dengan rumus A sama dengan hitung underscore dimensi underscore saluran dengan parameter Q, N, dan SO. Lalu dihasilkan output dari hasil perhitungan dengan seperti yang ditampilkan pada layar. Setelah itu kita akan klik run. Dan setelah itu kita masukkan nilai-nilai yang tadi, yaitu debit puncaknya dalam kurung M pangkat 3/S yaitu 40. Lalu masukkan koefisien mending atau N-nya yaitu 0,022 dan masukkan kemiringan dasar saluran atau SO-nya yaitu
dengan 0,0002. Yang dihasilkan yaitu luas penampang saluran adalah 1162,72 M pangkat 2, kedalaman aliran atau H 17,05 meter. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Ya, kemudian saya akan menjelaskan tentang gambar saluran, yang dimana kami akan membuat gambar saluran penampang saluran, yaitu PLT figur Figes sama dengan 8,6 dan membuat garis dasar saluran PLT dengan plot 0,A, H, dan B aksen lineage. Terus membuat garis tegangan tengah saluran, yaitu PLT plot A per 2, A per 2, 0, H, 3 K aksen lineudit sama dengan 1. Untuk membuat warna luas penampang saluran sama dengan PLT, figur between 0,A dan color light blue alpha 0, sama dengan 0,5. Untuk membuat teks label, yaitu PLT teks A per 2, 0,5 A aksen font size sama dengan 12, H sama dengan center. PLT teks A tambah 0,2, H per 2, H aksen Forintes sama dengan 12, V A center. Untuk membuat judul title dalam kurung gambar luas penampang saluran. Membuat label sumbu untuk PLT X label lebar saluran, PLT Y label kedalaman aliran. Untuk menampilkan grid itu PLT grid true. Untuk membuat sumbu samba besar yaitu PLT ASIC equal. Membuat batas sumbu PLT X lim 0, A tambah 1, PLT Y lim 0, H tambah 1. Menampilkan gambar yaitu PLT show. Untuk draft main, untuk menampilkan gambar saluran dengan dimensi yang dihitung sebelumnya, A sama dengan 20 dan H sama dengan 2. Gambar saluran akan ditampilkan. Nah, berikut tampilan gambarannya, yang dimana X itu lebar saluran dan Y itu kedalaman aliran. Berikutnya saya presentasi selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, untuk menghitung kedalaman pemancang dinding turap. Pertama-tama itu kita ketik import math, terus untuk fungsi untuk menghitung nilai FD. Kita ketik def F dalam kurung D, H, dan P balas kurung. Untuk kita ketik KA sama dengan math.tan dalam kurung math.radians dalam kurung 45 dikurang pi per 2 pangkat 2. Untuk KP sama dengan math.tan dalam kurung math.radians dalam kurung 45 tambah pi per 2 pangkat 2. Terus untuk menampilkan hasilnya yaitu ketik return KP dikali D pangkat 3 dikurang KA
dikali dalam kurung H tambah D pangkat 3. Terus untuk turunan pertama dari FD terhadap D, kita ketik def F underscore derivatif dalam kurung D H pi balas kurung. Terus kita ketik KA sama dengan mat.tan dalam kurung mat.radians dalam kurung 45 dikurang pi per 2 pangkat 2. Untuk KP sama dengan mat.tan dalam kurung mat.radians dalam kurung 45 ditambah pi per 2 balas kurung pangkat 2. Terus di bawahnya kita ketik return 3 dikali KP dikali D pangkat 2 dikurang 3 dikali KA dikali dalam kurung H ditambah D balas kurung pangkat 2. Kemudian untuk metode Newton-Raphson untuk mencari akar dari FD, kita ketik def Newton underscore Raphson dalam kurung H pi initial underscore gas tolerance sama dengan 1E dikurang 6 max underscore iteration sama dengan 100 balas kurung. Terus kita ketik D sama dengan initial underscore gas. Kemudian kita ketik for E in range dalam kurung max underscore iteration balas kurung. Terus F underscore value sama dengan F dalam kurung D H pi balas kurung. Kemudian F underscore prime underscore value sama dengan F underscore derivative dalam kurung D H pi balas kurung. Kemudian D sama dengan F underscore value per F underscore prime underscore value. Kemudian di bawahnya kita ketik if ABS dalam kurung F underscore value lebih kecil dari tolerance. Kemudian kita ketik return D. Kemudian ketik lagi return non jika tidak konvergen dalam jumlah iterasi maksimum. Kemudian untuk nilai awal dan input H sama dengan 15, itu untuk tinggi dinding turap, pi sama dengan 28, sudut geser dalam tanah dalam derajat, inisial underscore gas sama dengan 5, itu untuk nilai awal untuk D. Kemudian panggil metode Newton-Raphson. Kita ketik result sama dengan Newton underscore Raphson dalam kurung H pi initial gas balas kurung. Kemudian ketik if result is not known, yaitu print untuk kedalaman pemancangan dinding turap baja, kemudian result dalam satuan meter balas kurung. Kemudian else yaitu print untuk metode Newton-Raphson tidak konvergen. Kemudian kita klik run untuk menampilkan hasilnya. Jadi didapatkan kedalaman pemancangan dinding turap baja yaitu 15,42 meter. Baik, itulah tadi presentasi dari tugas algoritma dan pemrograman A, yaitu membuat algoritma sederhana dari 3 modul tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.